Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekad tani. Jadi gini, rekan-rekan Bapak, sebelum saya mengerjakan lahan cabai yang di video-video sebelum ini, saya itu sudah mencoba untuk belajar ya. Ini lahannya hanya sekitar 300 meter dan ini kebun ya kan, ini kebun. Kemudian ada beberapa pohon, ini ada satu pohon duren ini, kemudian 1, 2, 3 pohon rambutan dan satu pohon jati. Nah, dari pohon-pohon itu memang tidak ditebang ya, belum ditebang. Jadi karena kurang pengetahuan saya, tadinya pikiran saya itu kalau rindang sejuk itu bisa bagus tumbuhnya gitu. Ternyata keliru juga saya. Keliru dalam artian ternyata cabai itu membutuhkan panas yang terik. Pikiran saya karena cabai nanti kalau terlalu panas nanti layu gitu. Ternyata keliru juga. Nah, kemudian saya tanami, bedengannya juga nggak ada mulsanya ini. Nggak ada mulsanya, cuman kadang kalau memang saya slow, saya datang ngecek sama nyabutin rumput. Namun yang sebelah sini bersih rumputnya, yang sebelah sini depan saya ini masih rumputnya masih banyak. Malah ada yang mati tadi 3 pohon ada layu, daripada membawa penyakit yang lain saya cabut, saya buang. Ini juga masih bonggol-bonggol pisang pada tumbuh gitu kan. Pada tumbuh, pisangnya pada tumbuh, tentunya mengganggu ini, mengganggu makanannya si cabai ini. Namun sebagian besar tumbuh ya, sebagian besar tumbuh. Untuk buah belum, baru mau berbunga, namun untuk saya karena memang tahap belajar dan sama sekali belum ada pengetahuan itu, ya hanya kadang melihat YouTube-nya rekan-rekan itu, oh seperti ini, ternyata hiburan ya cukup rumit dan harus teliti ternyata menanam cabai itu. Kemudian paritnya juga pendek, ini bedengannya pendek, hanya paling ya 20 cm. Ini kalau hujan kadang menggenang sedikit ya, menggenang sedikit. Kemudian karena ini di kebun, ada tetangga juga yang piara ayam, maka saya kasih jaring biar ayam tidak masuk. Kemudian apalagi ya, kalau pupuk kadang banyak pupuk yang digunakan, pupuk pada saat pertumbuhan. Nah, ini baru mulai bunga, ini belum saya semprot untuk yang buah. Mungkin minggu depan harus disemprot ini, walaupun ada buah 1-2 ini, karena belum beli juga. Dan mohon sarannya kira-kira jenis pupuknya apa gitu untuk yang bisa melebatkan bunga dan buah. Kemudian untuk penyiraman ini air, karena di sini kalau mau bikin sumur itu dalam, kurang lebih harus 12 meter, 15 meter. Ini lokasi di pegunungan ini ya rekan-rekan. Pegunungan, dari sebelah sana itu udah lembah ya. Saya pakai pump ya, pakai air pump kampung gitu kan, pakai air pump kampung. Tapi kebutuhannya sedikit, dan kemudian curah hujan di sini masih cukup tinggi ya. Curah hujan masih cukup tinggi. Kemudian untuk saat ini saya akan nyabutin, bersihin rumput-rumput yang itu, yang depan saya ini, nanti kami ambil gambarnya, sama mungkin sekedar ngasih pupuk. Ini saya nggak tahu pupuk ini NPK ini cocok atau enggak nanti, tapi karena daripada sisa ini nanti mau saya pakai ini, mau saya sebarin. Ya mudah-mudahan nggak ngapa-ngapain. Daripada ini ya disebar aja. Nah, berbekal dari sini, saya belajar di sini kok bisa tumbuh gitu loh. Maksudnya prosentasenya itu bisa hidup gitu loh. Ada yang beberapa kena penyakit, iya, tapi kalau ini tadi yang tak cabut-cabut ini kayaknya kena patah, kenapa itu kayaknya, mungkin kayak kena ayam mungkin kan, patah akhirnya layu kan gitu. Atau mungkin waktu saya
nyemprot kemarin ada yang kurang bersih tangkinya, karena tangkinya kemarin habis untuk semprot rumput di lahan yang baru saya buka itu. Kemudian saya bawa ke sini untuk nyemprot ini. Mungkin saya nyucinya kurang bersih, dan memang saya nyemprotnya di sebelah sini yang pertama kali jres gitu. Mungkin masih ada kurang bersihnya itu. Mungkin akhirnya mati, layu, gosong gitu, kayak gosong, jadi kayak kena ini. Ya memang harus mencatat ya, ternyata harus teliti, dicatat kekurangannya apa, kemudian ada rencana ini begini, ini besok begini, ternyata harus begitu walaupun nanam cabai. Ya untuk saya saat ini akan bersihkan yang pisang-pisang ini dulu, nanti saya bersihkan, kemudian baru saya nyabuti rumput. Tekatan nih, akhirnya rumputnya berebut tumbuh dengan tanaman cabai. Ini lokasi yang kemarin salah semprot itu, ada 1, 2, 3 pohon yang hangus. Kemudian dari berbekal ini ternyata rumputnya cepat sekali tumbuh. Itu menjadi pengalaman, maka untuk saya yang di ladang baru besok sudah pakai mulsa, pakai plastik mulsa. Ini rumput sudah saya siangi, cabut, ya bersih sekali sih tidak, tapi sudah relatif bersih, nggak kayak tadi udah kayak hutan belantara. Nah, ini pohon durian yang saya maksud ini. Jadi ini nggak saya tebang, biarin aja. Eman-eman kalau ditebang durian. Udah buah, tahun kemarin udah buah 3 butir. Ya, secara singkatnya itu urean saya uji coba di ladang ini. Ya itu tadi, seluas kurang lebih 300 meter. Nyabutin rumput aja udah keringetnya kayak gini kan, ya kan. Cuman kalau ya orang itu sendiri-sendiri ya, kadang ada yang olahraga apa gitu kan biar berkeringat. Ya kalau saya ya ini udah berkeringat, terus yang jelas dapat tambahan ilmu ya, tambahan ilmu menanam cabai. Ini cabai rawit dan sudah mulai berbunga, ini ada bunganya. Nah. Jadi targetnya saya hanya tumbuh aja, tumbuh, dan mohon masukannya kira-kira setelah bunga ini kemudian disemprot apa itu loh yang bagus gitu. Ya saya kadang lihat channel-channel itu kan, kemudian tanya-tanya juga. Nah, ini alhamdulillah bener. Itu yang gosong ternyata saya ingat waktu saya nyemprot apa itu ya, insektisida, karena kalau malam banyak belalang itu sebelumnya untuk semprot rumput yang di lahan saya yang satunya sudah saya cuci, tapi itu ternyata yang salah nyucinya kurang bersih, jadi yang di dalam selang itu belum sempat dicoba gitu loh. Makanya begitu jres yang pertama itu ada 5 pohon langsung hangus.
Jadi bukan karena penyakit, tapi karena itu. Jadi udah ingat betul saya bukan karena penyakit. Hangus karena kena semprot sisa obat rumput. Nah, itu kan. Ingat saya. Kemudian untungnya ya apa ya, nanam kayak begini, nanam uji coba sedikit, langsung bisa dipraktekkan, jadi tahu mana, oh kalau ternyata tidak pakai mulsa itu pasti merepotkan, seperti tadi nyabutin rumput. Kemudian ternyata bedengan harus tinggi, kemudian pohon-pohon harus bersih, termasuk pohon pisang tadi mengganggu makanan yang ada di dalam tanah, nutrisi. Kemudian pohon-pohon itu juga nggak boleh terlindang, harus ditebang. Jadi mungkin ke depan yang pohon rambutan ini juga udah mati, 3 pohon akan saya tebang sama jati itu, mungkin untuk bikin gubuk di sini kan. Jadi bikin gubuk di sini, kalau nengok atau apa itu kan bisa sambil ngopi melihat hijaunya tanaman cabai. Yang di lahan baru saya juga akan saya bikin gubuk, ya gubuk-gubuk sederhana, bukan gubuk-gubuk yang, saya pikir itu rekan-rekan tekad tani yang saya hormati, rekan-rekan, saudara, dan andetolan rekan-rekan, aku malah letot-letot saya ngomongnya, saudara, rekan-rekan, kawan-kawan dari tekad tani, itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Ya mungkin ini macam apa ya, bisa dikatakan curhat bolehlah, bisa dikatakan sharing-sharing bolehlah kan, gitu kan. Tapi yang jelas badan kemeringat kayak begini rasanya ringan, residu keluar semua dan sehat. Saya pikir orang-orang yang sudah kepala 5 seperti saya memang harus gerak ya, nggak harus yang berat-berat ya. Tapi yang penting berkeringat supaya sehat. Dan kemudian saya tidak bisa menyebutkan nama, ada satu teman saya yang saat ini sedang berbaring sakit, barusan di grup. Semoga Bapak segera pulih, sembuh, sehat Bapak. Semangat. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Tekad Tani.